Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wayan Manika Ananda Hyudnyana dengan NIM 1913031006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reaksi substitusi elektrofilik pada mata kuliah matrikum kimia organik LKM 5. Baik, langsung saja mulai ke soalnya. Soal yang pertama yaitu sebutkan 3 jenis perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan reaksi substitusi nukleofilik dan berikan contohnya. Perbedaan yang pertama yaitu reaksi elektrofilik dapat menerima pasangan elektron, sedangkan nukleofilik reaksi dapat menyumbangkan pasangan elektron. Contohnya seperti di tabel paling kanan. Yang kedua, elektrofilik mempunyai muatan positif atau muatannya itu netral, sedangkan nukleofilik mempunyai muatan yang negatif atau bermuatan netral. Selanjutnya, elektrofilik memiliki perbedaan, yaitu elektrofilik mengalami penambahan elektrofilik. Selanjutnya, tentukan dan beri contoh untuk menghitung rendemen hasil percobaan substitusi elektrofilik. Rendemen dihitung dengan cara menghitung massa hasil percobaan dibagi massa secara teoritis dikali 100%. Contohnya yaitu C6H11OH ditambah H2Cr4 menjadi C5H10CO ditambah HCrO3- ditambah H3O+. Kemudian dari molnya yang didapati hasil yaitu 0,499 mol. Selanjutnya mol C5H10CO dianggap sama dengan mol C6H11OH yaitu 0,499 mol. Selanjutnya dicari masanya yaitu mendapatkan hasil 49 gram. Kemudian persen rendemennya yaitu massa hasil percobaan dibagi massa teoritis dikali 100 dan didapati hasil 85,7%. Selanjutnya nomor 3 yaitu sebutkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini serta mengapa benzena dalam percobaan ini dianggap basah. Alat yang dibutuhkan yaitu penangas air, corong pisah, gelas ukur 10 ml dan 20 ml, gelas kimia 100 ml, pipet tetes, Erlenmeyer 100 ml, adapter Claisen, Claisen, labu dasar bulat, termometer, pendingin, satisfied klem, kaca arloji, neraca analitik, spatula pemanas dan corong, serta selang plastik. Kemudian bahannya yaitu asam sulfat pekat 5 ml, HNO3 pekat 5 ml, bromobenzena 0,025 mol, air es etanol 96%, alkohol dingin 70%, aquades dan kertas haring. Benzena dalam percobaan ini dianggap basah karena kaya akan elektron pi sehingga sangat mudah mendapatkan serangan elektrofilik. Namun meski benzena mudah diserang oleh elektrofilik, benzena akan lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Selanjutnya nomor 4 yaitu sekilas. Benzena sangat menyerupai alkena yang juga memiliki elektron pi di dalamnya. Sebutkan perbedaan benzena dengan alkena ditinjau dari elektron pi yang dimiliki. Ditinjau dari elektron pi, perbedaan benzena dengan alkena yaitu alkena memiliki 2 jenis ikatan, satu ikatan pi dan satu ikatan sigma, sedangkan pada benzena terdapat ikatan pi yang terkonjugasi. Selanjutnya yang kelima yaitu tuliskan pembentukan elektrofil dalam reaksi substitusi elektrofilik yang dikerjakan. Dengan reaksinya yang telah tertera di slide, mekanisme tersebut menggambarkan atom oksigen pada HNO3 atau asam nitrat mengandung pasangan elektron bebas menyerang H+ atau ion hidrogen yang berasal dari asam sulfat sehingga asam nitrat terprotonkan, kemudian terhidrasi dan menghasilkan ion nitronium. Selanjutnya nomor 6 yaitu jelaskan reaksi yang ada di slide. Tahap ini merupakan tahap 2 dalam substitusi elektrofilik yaitu pembentukan kompleks pi antara elektrofil dengan cincin benzena. Elektrofil tidak langsung berikatan pada salah satu posisi pada cincin kompleks pi karena terjadi penataan. Selanjutnya soal nomor 7, mekanisme reaksi yang terdapat pada gambar dalam slide disajikan pada lampiran di bawah gambar ini. Mekanisme reaksi substitusi melibatkan serangan elektrofilik pada ikatan pi dari alil silana 1 atau vinisilan 4 untuk menghasilkan zat antara kationik 2 atau 5 dan nukleofil, kemudian menggantikan gugus sitil dengan pembentukan alkena 3 atau 5 karena hilangnya gugus silil lebih cepat dengan oksigen atau nukleofil.
halogen daripada hilangnya proton sebanding. Posisi ikatan rangkap ditentukan oleh atom yang silikon melekat. Selanjutnya, nomor 8, pada tahap awal yang dilakukan dalam percobaan ini adalah membuat campuran 5 ml asam nitrat pekat dan 5 ml asam sulfat pekat dalam labu dasar bulat dan didinginkan dalam penangas air dicampur es. Jelaskan tujuan dari perlakuan ini. Hal ini bertujuan untuk mencegah terbentuknya gas NO2 yang beracun dari reaksi kedua zat tersebut. Dengan adanya pendinginan tersebut, maka kelarutan gas ini semakin besar menyebabkan produksi gas NO2 akan dapat diminimalkan. Selanjutnya soal nomor 9, yaitu langkah yang ada dalam nomor 8 dilanjutkan dengan mengaitkan adapter Claisen, termometer, dan pendingin dengan menggunakan statif dan klem 3 jari. Jelaskan tujuan dari langkah ini, serta apa yang dimaksud dengan adapter Claisen. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendinginkan gas NO2 kemudian terbentuk yang kemungkinan terbentuk dalam reaksi sehingga tidak mengalir bebas ke udara. Adapter Claisen adalah item serbaguna dari gelas lancip standar. Alat ini digunakan dalam situasi yang membutuhkan lebih dari satu outlet dari labu dasar bulat. Misalnya dalam reflux campuran reaksi, kadang perlu untuk mengembunkan uap yang naik dan menambahkan reaktan ke dalam campuran pada waktu yang sama. Dalam situasi ini, salah satu sambungan atas adapter Claisen akan menuju ke kondensor dan satu lagi ke corong jatuh atau corong pemisah seperti gambar yang telah tertera pada slide. Selanjutnya nomor 10, jelaskan mengapa ditambahkan sebanyak 0,025 mol bromo benzen atau 2,62 ml bromo benzen ditambahkan sedikit demi sedikit selama kurun waktu 15 menit sambil dikocok, dan mengapa harus ditambahkan sedikit demi sedikit. Penambahan bromo benzena dilakukan sedikit demi sedikit agar tumbukan partikel bromo benzena dengan gugus NO2+ lebih sempurna, yang juga didukung dengan menjaga suhu pada rentang 50-50 derajat Celcius sehingga terbentuk padatan bromo benzena yang berwarna kekuningan yang menggumpal. Selanjutnya nomor 11, suhu reaksi dijaga saat penambahan bromo benzena antara 50-50 derajat Celcius. Apa alasan suhu harus dijaga pada suhu tersebut? Penambahan bromo benzena suhu harus dijaga agar reaksi yang berlangsung dapat terjadi dengan baik dan efektif membentuk nitro bromo benzen. Selanjutnya soal nomor 12, setelah adisi sempurna, campuran dibiarkan pada suhu di bawah 50 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Labu didinginkan pada suhu kamar dan campuran dituangkan ke dalam gelas kimia 100 ml yang telah berisi 50 ml air es. Jika sudah terdapat kristal nitrobromobenzen, disaring dan kristal dicuci dengan air dingin dan dibiarkan sampai kering pada kertas saring. Jelaskan mengapa perlu dicuci dengan air dingin. Pencucian dengan air dingin bertujuan untuk mengurangi penguapan dari hasil sampingan, yakni gas NO2 dan produk minor yakni ortho-bromo-nitrobenzen karena memiliki titik didih rendah yakni 42 derajat Celcius. Selanjutnya percayaan nomor 13, yaitu selanjutnya kristal dipindahkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml menggunakan etanol 95% sebanyak 20 ml. Lalu campuran dipanaskan sampai semua kristal larut. Lalu kristal dicuci dengan sedikit alkohol dingin dan dikeringkan. Apa tujuan langkah ini? Langkah ini bertujuan untuk melarutkan padatan kuning yang telah terbentuk pada proses sebelumnya secara merata. Selanjutnya pertanyaan nomor 14, yaitu kedua induk cairan dicampur lalu diuapkan dalam penangas air sampai volume filtrat 1/3-nya dan didinginkan pada suhu kamar. Bila terbentuk endapan 4 bromonitrobenzen, kristal 2 dicuci dengan alkohol dingin dan dikeringkan. Dicampur dengan kristal 1 lalu ditimbang dan diperiksa titik leleh dan bentuk kristal 4 bromobenzen. Dengan cara apa bentuk kristal ini? Kristal yang telah diperoleh dengan penambahan air dingin tersebut ditambah etanol dengan tujuan untuk mengubah produk sampingan seperti M-bromonitrobenzena dan O-bromonitrobenzena menjadi P-bromonitrobenzena. Kristal para bromonitrobenzena disaring dan dicuci dengan alkohol dingin.
Filtrat yang diperoleh diuapkan dalam penangas air dengan tujuan untuk mendapatkan kristal para bromo-nitrobenzena yang terlarut. Setelah penguapan, induk cairan ini didinginkan dan diperoleh endapan para bromo-nitrobenzena yang berwarna kuning pucat. Sama halnya seperti kristal 1, kristal 2 juga dicuci dengan alkohol dingin. Pertanyaan terakhir yaitu jelaskan tentang alat dan bahan serta langkah kerja sintesis substitusi elektrofilik senyawa alil silanes, alisilen, dan vinil silens sesuai dengan naskah yang diberikan pada lampiran tes ini. Untuk alatnya yaitu gelas kimia, neraca analitik, pipet tetes, gelas ukur, penangas es, corong pisah, labu dasar bulat, termometer, pendingin statif dan klem, Erlenmeyer, dan batang pengadu. Untuk bahannya yaitu senesyol klorida 6,52 gram 55 milimol, AlCl3 6,63 gram 50 milimol, larutan diklorometana 3,3 dimetil alil trimetil silen 7,1 gram, es larutan eter, larutan natrium bikarbonat, larutan amonium klorida. Untuk cara kerjanya yaitu pertama campuran senesyol klorida dan AlCl3 dalam 50 ml diklorometana ditambahkan selama 30 menit ke dalam 3,3 dimetil alil trimetil silen yang diaduk dalam 100 ml diklorometana pada suhu minus 60 derajat Celcius. Selanjutnya, cara kedua yaitu campuran diaduk selama 15 menit pada suhu minus 60 derajat Celcius dan kemudian dituangkan perlahan-lahan ke dalam campuran es dan amonium klorida didinginkan sampai suhu minus 35 derajat Celcius. Selanjutnya, lapisan dipisahkan dan lapisan air diekstraksi dengan ether 2 kali 150 ml. Selanjutnya, lapisan organik gabungan dicuci dengan larutan natrium bikarbonat dan larutan amonium klorida dikeringkan dan dipekatkan. Selanjutnya, residu distilasi untuk menghasilkan 6,84 gram artemisia keton. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi reaksi substitusi elektrofilik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dalam penyampaian materi pereksperimen kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Parama Santi. Om Santi Santi Santi.